Halo teman-teman, kita jumpa lagi di Rayudi Channel. Saya mau ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mampir ke channel ini, dan buat teman-teman yang sudah bantu subscribe ya, support untuk Rayudi Channel. Tidak lupa juga saya mau ucapkan banyak-banyak terima kasih. Teman-teman, video kali ini saya mau bahas sedikit mengenai kanvas rem ya teman-teman. Jadi ini mobilnya Latio ya, sama Grand Livina sama ya teman-teman, Nissan. Nah jadi mobil ini sebetulnya ya teman-teman, kanvas remnya ini masih bagus yang lama teman-teman sebenarnya ya. Cuman agak magel ya teman-teman, agak magel gitu. Nah yang punya mobil sudah beli kanvasnya yang ori ya, suruh saya ganti yang bagian depan ini ya teman-teman ya. Oke, jadi saya mau jelaskan sama teman-teman ya, sebagai pemilik mobil, barangkali teman-teman pernah ngalami ya. Jadi rem mobil kita tuh kan seharusnya empuk ya. Maksudnya kalau kita ngerem itu nggak usah pakai tenaga teman-teman, yang normal kan begitu ya. Jadi kita injak rem aja senggol udah dapet ya gitu ya teman-teman ya. Tapi mobil ini nggak gitu teman-teman. Jadi udah diganti sebelumnya tuh sama pemilik mobilnya, beberapa bulan lalu udah ganti kanvas baru. Tapi dia bilang sih belinya nggak ori ya. Ini dia beli yang ori yang bagus lah gitu istilahnya. Cuman sama aja teman-teman, saya lihat di sini ya. Nah ternyata ini yang perlu teman-teman ketahui ya. Jadi untuk rem mobil kita itu memang ada kemungkinan kanvas yang membuat magel itu iya. Kalau kanvasnya kurang bagus kan ya, itu magel bisa ya, sangat kemungkinan. Yang kedua itu juga bisa pengaruh dari booster rem ya, booster rem yang sudah bocor sehingga tidak bisa membantu si master rem. Jadi kita mesti pakai tenaga yang remnya teman-teman. Nah tapi ada bagian juga ya yang harus teman-teman lihat di sini ya, harus dipahami juga ya, di bagian roda ini ya. Saya jelaskan sama teman-teman ya. Oke, sekarang kita buka dulu aja ya teman-teman ya. Kita buka dulu aja, kita pakai kunci 14. Kalau untuk Nissan ya, Livina atau Latio sama ya teman-teman ya. Kita buka dulu biar nanti kita lebih jelas ya. Ada dua baut ya teman-teman ya, atas dan bawah. Itu kita copot dulu yang bagian bawah saja. Nanti baru kita akan melihat dulu kondisi kanvasnya ya. Dan bagian mana yang berhubungan dengan roda yang bisa berpotensi akan membuat rem itu magel atau yang nggak pakem gitu teman-teman. Sementara kanvas remnya itu masih bagus ya, maksudnya bukan kanvas rem abal-abal yang kita beli. Terus si boosternya juga masih bagus, nggak ada kebocoran, empuk ya. Jadi booster tuh empuk, kalau kita nginjak di kaki rem itu saat mesin hidup dia empuk. Tapi kalau mesin mati dia berat, karena dia harus divakum ya dari intake manifold kalau untuk yang mobil bensin. Kalau mobil solar itu nanti diambil dari blower untuk dinamo, dari dinamo ampere tuh dari belakang tuh disedot pakai selang masuk ke booster rem. Oke, kita copot dulu ya teman-temannya, baru di sini kita angkat. Oke teman-teman, jadi kita coba ambil bagian bawah dulu ya. Kita buka aja satu baut 14-nya kita buka dulu ya teman-teman, yang bawah satu aja. Nah ini ya teman-teman ya, ini kan kanvas yang sudah pernah diganti beberapa bulan yang lalu menurut keterangan pemilik mobilnya. Tapi dia tidak mau pakai ini karena menurut dia waktu itu memang dia beli dalam kondisi darurat dan di tempat yang hanya ada yang biasalah yang imitasi gitu ya. Memang sih kelihatan benar ini teman-teman ya, kanvas ini udah kayaknya bukan yang ori lah gitu, bukan yang bagus ya. Nah ini kan yang bagusnya, yang dia bilang ini yang bagus lah gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi di sini teman-teman kita lihat ya di bagian untuk sistem rem ini ya. Ini di roda depan ya teman-teman ya. Kalau belakang ini dia masih pakai tromol, nggak sama teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini kita masukin dulu ya kanvas yang barunya. Jadi cara sebetulnya bisa pakai alat ya teman-teman. Kalau teman-teman ada alat itu bisa kita dorong pistonnya ya ke dalam. Tapi karena saya tidak ada alat untuk khusus buat dorong piston, jadi kita cukup lakukan seperti ini aja teman-teman. Nih kita masukin lagi ke sini. Satu kanvas bagian depan kita copot, yang belakang sana nggak usah ya, biarkan. Karena tujuannya kita mau dorong si piston ya.
Piston ini mau kita dorong ke dalam supaya waktu pemasangan kanvas baru masuk. Karena kanvas lama itu kan sudah pasti berkurang ya. Kalau kanvas baru kan dia lebih tebal. Jadi jangan diamplas-amplas kanvasnya teman-teman ya. Harus dimasukin ke dalam. Nah, kita kendorkan aja. Kalau untuk Nissan ya sama ya. Teman-teman, Livina atau Latio itu kita kendorkan umur 10 nepelnya, terus kita tekan seperti ini sampai minyak remnya keluar ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti piston yang dalam itu masuk ya teman-teman, masuk ke dalam. Nah, jadi kita biar bisa memasang kanvas yang baru. Kalau yang nggak ngerti nanti kanvasnya diamplas lagi kanvasnya. Oke, kita tutup seperti ini ya. Nah, ini kita sudah bisa memasang kanvas yang baru teman-teman ya. Piston itu sudah terdorong ke dalam, sudah masuk. Tadi kan dia lebih keluar ya, lebih nongol gitu. Kalau ada alat sebetulnya bisa ya, kita tinggal tekan di sini, nanti minyaknya berbalik ke master rem, master atas maksudnya ya. Jadi minyaknya nggak perlu kita kuras. Cuma kalau nggak ada alat bisa kita gituin, kita bikinkan saja caranya, bisa teman-teman. Oke, sekarang ini kanvas lamanya ya. Nah, ini juga makan yang nggak rata ya teman-teman, kelihatan. Oke, sekarang kita pasang dulu kanvas yang baru. Nanti di sini saya akan jelaskan sama teman-teman apa aja yang membuat dia sampai bisa berpotensi magel ya, atau katakanlah bisa nanti lama-lama macet gitu. Jadi ngerem itu rem bisa panas bahkan nggak balik teman-teman. Ya, kita tuh kadang kalau ganti kanvas ada bagian-bagian yang harus kita cek. Oke, ini kita pasang dulu teman-teman. Itu ada ini ya, ada pengganjal di bawah itu ya, spi baja itu jangan sampai nggak ada, supaya nanti kalau spi baja itu terpasang biar nggak bunyi-bunyi. Kalau nggak ada spi itu penahan, nanti ketek. Nah gitu teman-teman ya. Nah, ini bagian dalam. Nah, ini ada knopnya kan, ini bagian dalam kita pasang teman-teman. Nah, sekarang teman-teman perhatikan di sini ya. Nah, ini kan ada baut 14 nih, baut 14. Nah, ini kan penjepit ya. Nah, ini untuk dudukan cakram rem ya. Nah, ini lihat nih. Nah, ini yang sering terjadi itu, apalagi kalau karetnya itu sampai sobek. Ini tuh sering macet di sini. Jadi terjadi banyak penumpukan kotoran ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini kita bisa nanti lakukan dengan cara kita menyemprot ya, pakai WD-40 atau sejenisnya. Nah, jadi bagian sini itu teman-teman harus pastikan tidak boleh macet. Karena kalau di bagian sini macet ya, rem itu tidak bisa berfungsi dengan baik teman-teman. Jadi piston sudah mendorong tapi rumah pistonnya ini nggak bisa ngikut. Akhirnya dampaknya itu jadinya berat di rem atau magel, terasa magel ya. Nah, ini saya kasih contoh yang bawah, coba kita cabut. Nah, ini kan kayak begini ya teman-teman, lihat ya. Ini kalau mau teman-teman, kalau sampai dicabut ini keras, paksa cabut ya, semprot dulu pakai WD dulu, baru nanti diamplas, amplas agak kasar, terus kasih gemuk ya, pakai pelumas di sini. Intinya di bagian sini tidak boleh sampai macet teman-teman, seperti itu teman-teman. Nah, jika teman-teman sudah membersihkan baik atas maupun bawah, nah kita bisa pasang kembali teman-teman. Ini tuh terkadang ya saat menggantikan kampas rem tipis ini tidak diperhatikan. Ini juga salah satu yang bisa menyebabkan sampai rem itu akan terasa magel atau terasanya kayak mau macet gitu. Jadi kita nggak nyaman ngeremnya gitu teman-teman. Harusnya kan begitu ditekan remnya udah bisa kena ya, udah enak, kita nggak perlu pakai tenaga lah, hanya tenaga di jari kaki kita aja kan. Tapi ini kita harus pakai tenaga. Nah, di situ teman-teman jangan lupa untuk mengecek bagian-bagian yang sudah saya jelaskan tadi teman-teman. Jadi di bagian sini itu sekalian dibersihkan ya, walaupun kanvasnya sudah kita ganti, jangan lupa itu dicek. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk yang sebelahnya lagi penggantian kanvasnya sama seperti ini ya, tidak ada bedanya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini yang sebelah kanan ya. Jadi bagaimana kita buka yang sebelah kiri, cara menggantikan kanvas rem, begitu juga yang sebelah kanan. Intinya jangan lupa dibersihkan bagian-bagian yang sudah saya jelaskan tadi. Demikian video kali ini teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Salam sukses dan salam otomotif. Jangan lupa bantu subscribe.